Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Alas Buto Ringin. Kebangkitan raksasa buto terkutuk yang menciptakan bencana di masa lalu. Cerita ini ditulis oleh Ristory, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Alas Buto Ringin. Firasatku tidak enak melihat tangan itu membawa tubuh Ki Karta. Di desa Kencana Wungu, suasana di teras rumah Ki Ambar terasa tenang namun dipenuhi ketegangan. Mbah Arya, Mbah Seno, dan Ki Ambar sedang berbincang dengan serius. Di sekitar mereka, beberapa lampu minyak menyala redup, memberikan cahaya lembut yang menciptakan bayangan di wajah mereka yang tampak penuh keprihatinan. Ki Gondo yang sudah tidak sadarkan diri juga berada di sana dengan tubuh terikat. Dia dijaga oleh beberapa tetua desa Kencana Wungu yang berdiri siaga di dekatnya. Tubuh Ki Gondo telah sedikit dipulihkan oleh Mbah Seno yang menggunakan keahlian pengobatannya untuk mengobati luka yang diakibatkan oleh belati milik Arlingga. Beruntung lukanya masih bisa diselamatkan, jika tidak, cucunya itu bisa saja dinobatkan sebagai pembunuh. Saat perbincangan di teras semakin serius, tiba-tiba terdengar suara dari arah para tetua yang menjaga tubuh Ki Gondo. Salah satu tetua memanggil Ki Ambar dengan cemas. Ki Ambar, cepat lihat ini. Mbah Arya dan Mbah Seno saling bertatapan, merasakan adanya energi gaib yang besar dari arah sana. Ki Ambar segera menghampiri tempat para tetua, diikuti oleh Mbah Arya dan Mbah Seno. Dari pendopo tempat Ki Gondo berada, muncul asap hitam yang membentuk sebuah pusaran. Mbah Seno segera menyadari apa yang sedang terjadi. Itu portal gaib. Tak lama kemudian, sebuah tangan besar dengan kuku panjang muncul dari pusaran asap hitam tersebut. Mbah Arya terkejut dan segera bergerak untuk memindahkan tubuh Ki Gondo, namun tidak sempat. Tubuh Ki Gondo sudah dibawa masuk ke dalam portal. Ki Ambar dengan wajah bingung bertanya pada Mbah Arya. Apa yang terjadi? Sosok apa itu? Itu adalah tangan Surogandru. Meski aku belum pernah bertemu langsung, aku mengenali auranya yang begitu besar dari tangan yang muncul tadi. Tidak ada sosok lain yang kurasakan memiliki aura sekuat itu. Apa mungkin dia membawa tubuh itu ke pertarungan Mahendra dan yang lainnya? Mungkin saja itu bisa sangat berbahaya jika benar terjadi. Memangnya kenapa? Makhluk seperti Surogandru, jika mendapatkan tumbal, akan menambah kekuatannya. Biasanya itu terjadi saat dia sedang dalam keadaan terdesak. Dengan mendapatkan tumbal, kekuatannya akan kembali penuh. Ini bisa menjadi ancaman besar bagi Mahendra dan yang lainnya. Surogandru sudah terkapar di tanah dengan dada berlubang. Cairan hitam dari lubang di dadanya terus membasahi tanah. Suasana hening, hanya suara napas ketiga pemuda itu yang terdengar. Mahendra, Arlingga, dan Juna merasakan sedikit lega, tetapi tubuh mereka masih tegang. Terutama Mahendra, tangan kanannya benar-benar mati rasa. Setiap ingin digerakkan, rasa sakit yang luar biasa menyengat ke sekujur tubuhnya. Biar aku bantu bangun, Dra. Arlingga merangkul tangan kiri Mahendra, membantunya untuk berdiri. Tunggu sebentar.
Mata Mahendra menatap ke tubuh Sorogandru yang terkapar. Meski serangannya berhasil menembus dada Sorogandru, Mahendra merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh makhluk itu masih belum lenyap. Juna yang melihat kekhawatiran di wajah Mahendra bertanya, "Kenapa, Ndra?" Mahendra masih menatap lurus ke tubuh Sorogandru. Juna mengikuti arah pandangnya. Tubuh Sorogandru tidak lenyap. Dia masih tergeletak di sana. Mahendra merasa heran mengapa tubuh Sorogandru tidak hancur. Seharusnya jika sudah dikalahkan, ia akan lenyap dengan sendirinya. Mungkin sosok sekuat Sorogandru memang membutuhkan waktu untuk melebur. Mungkin. Mahendra menjawab meskipun perasaannya masih tidak begitu yakin. Ada sesuatu yang mengganjal di hati, perasaan bahwa ini belum selesai. Ya sudah, mending kita cek keadaan Aswan terlebih dahulu. Mahendra mengangguk. Mereka berjalan melewati puing-puing menuju ke tempat Aswan berada. Sesampainya di tempat Aswan, mereka melihat roh anak kecil yang sebelumnya dimintai tolong oleh Mahendra sedang duduk di samping tubuh Aswan yang terbaring tidak sadarkan diri. Roh anak kecil itu segera berdiri dan menghampiri Mahendra. "Tangan Mas kenapa?" "Mas tidak apa-apa. Nanti juga sembuh." Arlingga dan Juna yang juga bisa melihat sosok roh itu tampak bingung dan penasaran. Mereka bertanya-tanya siapa sosok itu. "Dia siapa, Ndra?" Anak ini adalah penduduk asli desa Randu Kidul yang juga menjadi korban Sorogandru. Juna dan Arlingga menatap anak itu dengan penuh keprihatinan. Seorang anak kecil yang seharusnya menikmati masa kecilnya malah menjadi korban penderitaan yang diciptakan Sorogandru. Arlingga ikut berjongkok menatap ke anak itu. "Nama kamu siapa?" Mahendra seketika menegakkan tubuhnya. Sejak pertama bertemu dengan anak itu, dirinya belum menanyakan siapa nama anak itu. "Namaku Bayu, Mas." "Kamu di sini jagain teman Mas?" Anak itu mengangguk. Mahendra memberitahu Arlingga dan Juna kalau dirinya lah yang meminta tolong pada anak itu untuk menjaga Aswan. "Wah, baik sekali kamu ya." "Tenang saja Mas, Bayu tidak pernah ingkar janji." "Terima kasih banyak ya Bayu. Sekarang kamu bisa pergi. Biar Mas dan teman-teman Mas yang menjaganya." "Tapi Mas juga akan menepati janji kan?" "Iya, Mas janji akan menepatinya setelah semua urusan selesai." "Asik, terima kasih ya Mas. Bayu sudah kangen Bapak dan Simbo." Juna dan Arlingga saling pandang, sama seperti Mahendra sebelumnya. Dada mereka terasa seperti tertusuk jarum kesedihan. Bayu segera beranjak keluar melompat-lompat seperti anak yang baru diberi hadiah. Mereka bertiga masih menatap anak itu. Rasa penasaran mengenai kedua orang tua mereka membuat Juna dan Arlingga menoleh ke arah Mahendra. Mereka bertanya, apa yang terjadi dengan orang tua anak kecil itu? Kedua orang tuanya menjadi tumbal Sorogandru dan dirinya tertimbun reruntuhan yang terbakar sewaktu mencari orang tuanya. Benar-benar demit biadab. Rasa kesal, sedih dan prihatin menyelimuti perasaan mereka bertiga. Anak yang seharusnya merasakan kebahagiaan bersama teman-temannya, bermain dan tertawa tanpa beban, malah harus menanggung penderitaan akibat kejahatan Sorogandru. Setiap tawa yang seharusnya mengisi hari-harinya kini digantikan oleh air mata dan kenangan pahit. Sorogandru tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga merampas masa kecil yang seharusnya penuh keceriaan. "Lalu, kamu janji apa sama dia, Ndra? Sampai dia senang gitu responnya?" "Aku berjanji akan menenangkan rohnya dan membebaskan orang tuanya yang menjadi tumbal Sorogandru." "Berarti roh-roh yang sejak tadi berkeliaran nasibnya sama seperti anak itu?" "Iya Arlingga. Mereka belum bisa tenang dan masih merasa takut akan tragedi itu. Setelah ini aku juga akan menenangkan roh mereka ke tempat yang seharusnya." Juna dan Arlingga mengangguk mengerti. Mereka akan membantu untuk menenangkan roh yang belum tenang juga, agar mereka semua bisa tenang tanpa harus merasakan rasa takut yang selama ini mereka rasakan. Mahendra, Juna dan Arlingga kembali memeriksa keadaan Aswan.
Mahendra merasa sedikit lega melihat detak jantung dan pernapasan Aswan yang sebelumnya lemah kini sudah membaik. Berkat pancaran panca hijau dari cincin pancasona, detak jantungnya kini lebih stabil dan nafasnya tidak lagi kembang-kembis. Syukurlah Aswan sudah bisa bernafas dengan normal. Tiba-tiba roh anak kecil yang sebelumnya menjaga Aswan datang kembali dengan memasang wajah ketakutan. Ia menghampiri mereka yang sedang memeriksa keadaan Aswan. Mahendra dan yang lainnya menoleh ke arahnya. Ada apa? Kenapa ketakutan seperti itu, Bayu? Ada raksasa sedang memakan manusia. Bak tersambar petir di siang bolong. Mahendra, Juna, dan Arlingga saling melempar pandang. Jantung mereka berdegup kencang saat mendengar pernyataan anak itu. Firasat mereka mulai tidak enak. Apa mungkin? Tiba-tiba muncul suara tawa yang menggema. Anak kecil itu mendekat ke Mahendra. Sambil memegangi bajunya, Mahendra berjongkok menatap anak itu. Bayu, Mas titip teman Mas lagi ya. Kamu di sini aja ya, tidak perlu takut. Raksasa itu tidak akan sampai ke sini. Bayu mengangguk. Mahendra, Juna, dan Arlingga bergegas keluar untuk memastikan sosok yang dilihat roh anak kecil itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Mata mereka terbelalak saat melihat siluet makhluk besar dari balik kobaran api. Di mana kalian semua? Keluarlah, akan aku habisi kalian semua. Surogandru bangkit kembali dengan wujud aslinya yang besar. Rambut panjangnya masih berkobar api. Dari tubuhnya aura hitam muncul. Dan dada yang sebelumnya berlubang perlahan mulai rapat kembali. Apa-apaan makhluk itu? Kenapa masih bisa bangkit kembali? Nafas Arlingga dan Juna kembang kempis. Dada terasa sesak. Tidak mampu menerima kenyataan kalau Surogandru masih belum berhasil dikalahkan. Perasaan apa ini? Mengapa tubuhku sulit sekali untuk bergerak menghampirinya? Kaki Juna dan Arlingga terasa begitu berat untuk mendekat menghadapi Surogandru lagi. Namun tidak untuk Mahendra. Dirinya melangkah tertatih melalui puing-puing yang terbakar. Tangan kanannya yang terluka masih menggantung. Arlingga dan Juna termenung melihat Mahendra. Bagaimana bisa dirinya yang sudah terluka cukup parah masih belum menyerah untuk berhadapan dengan Surogandru? Juna! Arlingga memanggil Juna dengan mata yang menatap Mahendra yang berjalan tertatih. Kita susul dia, meski nyawa kita jadi taruhannya. Baiklah Lingga, ayo kita hampiri dia. Melihat Mahendra, Juna dan Arlingga tergerak. Tidak peduli dengan apa yang terjadi nanti. Tekad mereka terbentuk karena Mahendra. Rasa takut yang membuat mereka sulit untuk melangkah seketika menghilang. Mereka segera berlari kecil menuju samping Mahendra. Jangan meninggalkan kami begitu saja. Kami juga tidak akan menyerah menghadapi makhluk itu. Mahendra menoleh ke arah mereka berdua. Juna mengeluarkan pusakanya kembali. Sementara Arlingga mengeluarkan belati Kudrawinata dari sarungnya. Mereka siap menghadapi Surogandru. Di tengah kobaran api yang menghiasi jalan yang mereka lalui, mereka bertiga melangkah dengan mantap. Tidak peduli meskipun kekuatan mereka sudah terkuras. Tidak peduli dengan luka yang menghiasi tubuh mereka. Tekad mereka bulat untuk bertarung hingga akhir. Tepat saat berada di dekat Surogandru, dirinya menoleh ke arah mereka bertiga. Rasa kesal terlihat jelas dari raut wajahnya. Kali ini aku akan menghancurkan tubuh kalian semua. Mahendra, Juna, dan Arlingga menatap tajam ke arah Surogandru, mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib mereka semua. Kobaran api semakin menyala, menciptakan bayangan yang menakutkan di sekitar mereka. Tetapi dalam hati mereka, kobaran semangat tidak kalah menyala, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kami tidak akan menyerah dan akan mengalahkanmu hingga lenyap, Surogandru. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Apakah tulang-tulangmu sudah hancur? Biar aku bantu melepaskannya dari tubuhmu. Surogandru mengangkat kaki besarnya lalu mengarahkannya ke arah mereka bertiga.
Mahendra, Juna, dan Arlingga melompat ke tiga arah, menghindari kaki besar Surogandru. Juna mengangkat pusakanya seraya membaca sebuah mantra. Awan hitam menggumpal di atas kepala Surogandru. Suara gemuruh petir mulai terdengar. Mahendra, Lingga, cepat menjauh! Mahendra dan Arlingga langsung menjauh mengikuti isyarat Juna. Setelah dirasa aman, Juna menurunkan pusakanya. Surogandru menatap ke arah langit. Tidak lama kemudian, sebuah petir besar menyambar tubuh Surogandru. Petirnya besar sekali. Pantas saja Juna menyuruh kami menjauh. Medan pertarungan seketika memancarkan cahaya petir. Tanah yang berada di sekitar petir Juna menciptakan lubang besar. Rasakan petir itu, makhluk terkutuk. Beberapa detik Surogandru kejang-kejang. Tubuhnya memunculkan asap setelah petir berhenti. Juna terengah. Menciptakan petir sebesar itu membutuhkan energi batin yang sangat besar. Surogandru masih berdiri tegak meski terkena serangan dahsyat. Mata merahnya menyala, tangannya mulai mengepal. Sebuah pukulan besar tiba-tiba menghantam Juna yang terengah hingga terpental cukup jauh. Dari belakang, Arlingga melompat lalu melancarkan sebuah tebasan cahaya yang besar mengenai tubuh Surogandru, membuatnya seketika mengerang kesakitan. Punggung Surogandru tersayat dengan luka yang cukup besar. Cairan hitam menetes dari luka itu. Surogandru berbalik arah, kembali melayangkan tangan besarnya ke arah Arlingga. Keparat! Arlingga tidak sempat menghindar. Jaraknya dengan Surogandru terlalu dekat. Tangan besar Surogandru mencakup jangkauan yang luas. Tidak ada pilihan lain. Meskipun mustahil untuk menahannya, Arlingga memutuskan untuk melancarkan tebasan cahaya manunggal kembali. Namun sebelum itu terjadi, dari samping Mahendra memukul pipi Surogandru dengan ajian Braja Musti. Makhluk itu kehilangan keseimbangan, terhuyung beberapa langkah. Serangan pukulannya meleset tidak mengenai Arlingga. Terima kasih banyak, Dera. Arlingga merasa lega jika Mahendra tidak menyerang. Arlingga mungkin akan terkapar tidak sadarkan diri. Arlingga segera menghampiri Mahendra. Juna yang terhampas berlari menuju ke tempat mereka. Kamu tak apa, Juna? Tidak apa, Lingga. Hanya luka-luka goresan kecil. Meskipun terpental cukup jauh, tubuh Juna tidak menerima luka fatal. Mereka bertiga menatap ke arah kobaran api yang menunjukkan siluet besar yang berjalan ke tempat mereka berada. Bagaimana cara mengalahkannya? Kekuatan makhluk itu tidak ada habisnya. Arlingga mulai cemas. Surogandru seperti memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Mahendra terdiam berpikir sejenak mencari solusi untuk mengalahkan Surogandru dengan sisa kekuatan mereka. Pergerakan wujud buta Surogandru tidaklah cepat, namun daya hancur dan pertahanannya bertambah. Apa kalian masih memiliki sedikit kekuatan? Saat ini aku hanya mampu membuat tebasan cahaya manunggal dengan ukuran biasa. Energiku sudah terkuras akibat serangan yang kulancarkan tadi. Aku juga tidak mampu menyerang seperti tadi. Semua tenagaku sudah aku kerahkan untuk menciptakan petir besar itu. Apakah kamu masih bisa menciptakan kabut? Jika mengeluarkan kabut aku masih mampu untuk membuatnya. Memangnya untuk apa, Dera? Aku ingin mengerahkan serangan terakhir untuk menembus dada Surogandru dengan tombak Madusena. Namun aku sudah tidak memiliki banyak kekuatan akibat luka di tangan kananku. Aku akan menyerang menggunakan tangan kiri. Tapi daya hancurnya tidak akan sama seperti sebelumnya. Aku butuh bantuanmu, Arlingga, untuk menyalurkan energi cahaya manunggal dan menggabungkannya dengan tombak Madusena. Dengan begitu, akan lebih mudah menembusnya. Lalu kabut yang aku ciptakan untuk apa? Kabut itu untuk menutupi keberadaan kita ketika Arlingga menyalurkan cahaya manunggal pada tombak Madusena. Karena itu pasti akan membutuhkan waktu untuk menggabungkannya. Juna dan Arlingga mengangguk mengerti rencana Mahendra mungkin akan berhasil. Surogandru semakin mendekat. Suara langkah kakinya yang berat membuat tanah bergetar. Juna mengangkat pusakanya sambil membaca sebuah mantra. Kabut putih tercipta melingkupi area sekitar mereka. Siluet Surogandru masih terlihat jelas dari dalam kabut.
Pedut putih, kalian tetap tidak akan bisa bersembunyi dariku. Mahendra memanggil tombak Madusena, menggenggamnya dengan satu tangan, lalu menancapkannya ke tanah sambil membaca sebuah mantra. Arlingga yang berada di belakang Mahendra juga membaca mantra, lalu menyentuh punggung Mahendra, mengaliri energi dari ajian cahaya manunggal. Sementara itu, Juna membuat pengalihan dengan menyerang Surogandru dengan petir dari berbagai arah. Surogandru tertawa dengan kasar. Dasar anak bodoh, petir kecil itu hanya menggelitik tubuhku. Surogandru berputar-putar menggunakan gadanya menciptakan pusaran angin yang kuat. Kabut milik Juna mulai tergulung oleh pusaran angin tersebut, terangkat dan tersebar, mengurangi perlindungan yang mereka miliki. Angin berdesir kencang membawa serpihan tanah dan bara api, mengaburkan pandangan dan memaksa Mahendra, Arlingga, dan Juna untuk melindungi mata mereka. Namun mereka tetap fokus pada tugas masing-masing. Arlingga terus menyalurkan energi ke tombak Madusena, sementara Mahendra menyatukannya dengan energi batu panca putih. Mengerahkan semua kemampuan yang tersisa pada tombak Madusena, mereka tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengalahkan Surogandru. Mahendra menarik nafas dalam-dalam, merasakan energi cahaya manunggal mengalir melalui tubuhnya dan ke tombak Madusena. Tombak itu mulai bersinar, memancarkan cahaya yang semakin terang. Mahendra tahu ini adalah momen yang menentukan. Juna terhempas terkena hembusan angin yang diciptakan Surogandru. Tubuhnya menabrak dinding sebuah rumah hingga roboh, menimbun tubuhnya di bawah reruntuhan. Juna terbatuk mengeluarkan cairan merah akibat benturan keras. Sekujur tubuhnya terasa begitu sakit. Ia menarik nafas perlahan, bangkit dan berjalan tertatih-tatih keluar dari bangunan yang runtuh. Kabut seketika menghilang sepenuhnya. Surogandru berbalik arah, menoleh ke arah Mahendra dan Arlingga yang sedang fokus untuk menyalurkan energi. Dengan suara yang penuh kebencian, Surogandru berucap, serangan yang sama tidak akan berguna bagiku. Surogandru membaca sebuah mantra dan menciptakan dua bola api besar layaknya meteor yang jatuh dari langit. Salah satu bola api itu mengarah langsung ke Mahendra dan Arlingga. Akan aku hanguskan kalian semua. Mahendra dan Arlingga berhasil menyatukan aliran energi cahaya manunggal dengan energi tombak Madusena. Kekuatan mereka berpusat di ujung tombak, bersiap untuk melancarkan serangan terakhir. Mahendra mengambil ancang-ancang siap untuk melancarkan serangannya. Dia tahu bahwa bola api itu akan lenyap sekejap karena energi cahaya manunggal. Kenapa dia tertawa? Surogandru tertawa keras, tidak gentar dengan apa yang ingin mereka lakukan. Seharusnya dia tahu bahwa serangan gaib akan mudah dilenyapkan dengan cahaya manunggal. Tapi tidak mungkin. Mata Mahendra dan Arlingga seketika melebar saat menyadari sesuatu yang mengerikan. Juna, menjauhlah dari situ! Arlingga menyuruh Juna untuk segera menjauh, namun Juna justru menggeleng lemah. Aku tidak memiliki energi lagi. Tubuhku terasa sakit akibat benturan tadi. Kenapa kau malah menggeleng? Cepat pergi dari sana! Surogandru melayangkan bola api tidak hanya pada Mahendra dan Arlingga, namun juga mengarahkannya ke arah Juna yang berdiri lemah. Benar-benar menarik. Wajah panik kalian menjadi hiburan untukku. Mahendra melirik ke arah bola api yang mengarah padanya dan bola api yang mengarah ke Juna. Hatinya berkecamuk mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Matanya terus bergerak ke arah dua bola api itu. Di satu sisi, serangan yang mereka siapkan ini mungkin akan menjadi serangan terakhir untuk mengalahkan Surogandru. Namun jika dirinya tetap menyerang Surogandru, Juna akan kehilangan nyawa akibat bola api itu. Ayo bocah Jayandaru, kenapa kau tidak menyerangku?
Perasaan panik dan bimbang menguasai Mahendra. Nafasnya memburu, hatinya terasa berat, keringat membasahi pelipisnya. Apa yang harus aku lakukan? Dia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang pertempuran mereka, tetapi juga tentang nyawa. Waktu terasa melambat saat Mahendra berjuang dengan pikirannya, mencari solusi di tengah situasi yang semakin mencekam. Mahendra merasakan beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. Mata Juna yang dipenuhi keputusasaan dan rasa sakit terpancar jelas. Surogandru yang tertawa penuh ejekan semakin mempertegas kenyataan bahwa mereka berada di ujung tanduk. Bola api semakin mendekat dan dari kejauhan Juna tersenyum ke arah Mahendra dan Arlingga, lalu memejamkan mata. Mahendra melemparkan tombak miliknya. Ledakan besar terjadi, mengguncang tanah di sekitar mereka. Api berkobar di seluruh puing-puing bangunan, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Mahendra dan Arlingga terkena ledakan tersebut, namun karena ajian wiraga kencana Mahendra, mereka sedikit bergeser dan tidak terkena langsung. Meskipun demikian, dampak dari serangan itu masih mereka terima, membuat mereka tersungkur ke tanah. Luka bakar menghiasi tubuh mereka. Mahendra berusaha bangkit namun terjatuh lagi. Sial, tubuhku mati rasa. Keputusan yang bagus. Sekarang kalian sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Di detik terakhir saat bola api hendak mengenai Juna, Mahendra memutuskan untuk melayangkan tombak Madusena yang dilapisi cahaya manunggal ke arah bola api yang mengarah ke Juna. Juna terkejut dengan keputusan Mahendra. Matanya terbelalak, tidak menyangka Mahendra justru memilih untuk menyelamatkannya ketimbang menyerang Surogandru. Mahendra! Arlingga! Juna segera berjalan tertatih-tatih menembus kobaran api. Dia tidak memperdulikan rasa panas dari bara yang berterbangan dan api yang menghalang. Dia terus mendekat ke arah Mahendra dan Arlingga. Mahendra terlihat masih berusaha untuk bangkit, namun selalu jatuh kembali. Rasa sakit di tubuhnya membuat dirinya kesulitan untuk berdiri. Sementara itu Arlingga terduduk dengan nafas kembang kebis. Beberapa luka bakar menghiasi tangan dan kakinya. Juna memeriksa keadaan Mahendra dan Arlingga. Luka yang diterima cukup banyak, membuat hatinya penuh keprihatinan. Surogandru mendekat ke hadapan mereka bertiga yang kini terduduk menatap mata besar Surogandru. Surogandru berbicara dengan nada mengejek. Kalian sudah tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Ku berikan penawaran. Ingin dihabisi dulu lalu menjadi tumbalku, atau langsung menjadi tumbal? Kami tidak sudi menjadi tumbal setan terkutuk sepertimu. Mahendra berusaha menopang tubuhnya dengan satu tangan untuk berdiri, namun kakinya terasa sakit sekali untuk menahan tubuhnya. Beberapa kali ia terjatuh ke tanah. Jangan berlagak sok kuat. Untuk menopang diri saja kau tidak mampu. Sampai tubuhku hancur pun aku akan terus melawanmu. Juna dan Arlingga hanya bisa menatap Mahendra dengan khawatir. Mereka tidak ingin menyerah seperti Mahendra, namun mereka sudah tidak memiliki energi batin lagi untuk melawan. Baiklah kalau begitu, aku akan menghabisi kalian dulu, setelahnya melahap jiwa kalian. Surogandru kembali mengangkat gadanya dengan kedua tangan, siap untuk menghantam mereka. Mahendra, Juna, dan Arlingga sudah tidak bisa bergerak lagi. Mereka mendongak ke arah gada Surogandru yang mulai mengarah ke tempat mereka. Tiba-tiba terdengar suara langkah berdebam. Mahendra menoleh ke arah kaki Surogandru. Suara itu bukan dari langkah kaki miliknya. Surogandru terhenti saat mendengar suara berdebam yang muncul itu. Ia berbalik arah, belum sepenuhnya berbalik. Sebuah kepalan tangan besar menghantam wajahnya. Mahendra dan Arlingga, juga Juna terbelalak melihat tubuh Surogandru terhempas di hadapan mereka. Siluet makhluk yang sama besarnya dengan Surogandru berdiri di hadapan mereka. Siapa raksasa itu?
Mahendra yang mengenal sosok itu seketika tersenyum berteriak memanggil namanya. Jologandru! Jologandru menoleh ke arahnya tersenyum memamerkan taring yang mencuat dari mulutnya. Maafkan aku karena baru bisa datang. Butuh waktu untuk menetralisir energi hitam dari jeratan paku itu. Juna celingukan kenapa raksasa itu mengenali Mahendra. Sebuah ingatan tiba-tiba terlintas saat sedang menyusun rencana di rumah singgah. Ia menoleh ke arah Arlingga. Dia adalah raksasa buta Jologandru, teman Mahendra. Hebat. Kurang ajar kau Jologandru. Sena, menjauh dari tempat ini. Mahendra mengangguk mengerti dirinya mengajak Juna dan Arlingga untuk menjauh dari area pertarungan. Bentrokan kedua raksasa itu akan memporak-porandakan tempat ini. Maka dari itu Jologandru menyuruh mereka menjauh. Setelah dirasa sudah berada di titik aman, mereka bertiga berhenti, bersandar di sebuah pohon. Senyuman masih merekah di wajah Mahendra. Dirinya senang Jologandru sudah terlepas dari paku hitam yang mengendalikannya. Surogandru dan Jologandru beradu pukulan, suara dentuman menggema. Rupanya kau masih belum kapok untuk kubuat babak belur ya. Sewaktu menyelamatkan Torik dan Ragil, Buto Jolo menahan Surogandru dan pasukannya seorang diri. Jologandru sempat dikalahkan olehnya, itu juga karena Jologandru sudah menerima luka lebih dulu. Saat berhadapan dengan pasukannya, Jologandru tidak melawan, ia hanya menahan mereka, sehingga mendapatkan beberapa pukulan di tubuhnya. Akan aku bebaskan semua keluargaku dari jeratanmu Surogandru. Raksasa bodoh sepertimu tidak akan bisa melakukan itu. Pukulan keras menghantam wajah Jologandru membuatnya terhuyung beberapa langkah. Ia mengepalkan tangannya dengan erat membalas serangan Surogandru, namun dirinya berhasil menahan serangan itu dengan tangannya disilangkan. Apa hanya seperti ini kekuatan yang kau miliki saat ini raksasa lemah? Surogandru mengayunkan gadanya dengan keras ke arah kepala Jologandru, membuatnya seketika tersungkur ke tanah. Cairan hitam menetes dari keningnya. Ada apa Jologandru? Apa kau sudah menyerah? Buto Jolo memukul tanah hingga menciptakan lubang. Dirinya kesal kekuatan Surogandru memang saat ini berada di atasnya. Ia berteriak menerjang perut Surogandru, mendorongnya sekuat tenaga. Beberapa kali sikut Surogandru menghantam punggungnya. Buto Jolo masih bertahan dan terus mendorongnya hingga menabrak beberapa rumah yang terbakar. Lepaskan tanganmu dari tubuhku. Surogandru menyikut Jologandru hingga kepalanya terangkat. Cairan hitam yang sebelumnya menetes kini membasahi wajahnya. Kau adalah aib bagi ras Buto. Tidak seharusnya maksa Buto tunduk pada manusia. Gada hitam Surogandru menghantam keras perut Buto Jolo hingga terpental, menghancurkan 3 rumah yang berada di belakangnya. Yai Buto! Kau salah Surogandru. Aku tidak takluk pada manusia. Sejak pertemuanku dengan Senopati, aku telah belajar bahwa kekuatan tidaklah selamanya digunakan untuk merampas, menindas, atau menghancurkan. Kekuatan yang sejati adalah kekuatan yang digunakan untuk melindungi, membangun, dan mengasihi. Itulah yang aku pelajari darinya. Semua ucapanmu itu adalah omong kosong. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Surogandru menendang perut Buto Jolo hingga mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya. Nafasnya menderu, campuran dari rasa kesal dan sakit akibat serangan Surogandru. Mahendra yang memperhatikan dari kejauhan merasa khawatir dengan keadaan Buto Jolo. Tunggu aku, Yai. Aku akan membantumu. Mahendra melangkah sempoyongan berusaha menjaga keseimbangannya. Setiap langkah yang ia ambil, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Mahendra kesal tersungkur dengan mata berkaca-kaca.
Perasaannya campur aduk, rasa khawatir, kesal sekaligus sakit menjadi satu. Ia ingin membantu Jologandru. Yai, bertahanlah, aku akan ke sana. Mahendra menyeret tubuhnya dengan hanya menggunakan tangan kirinya. Juna yang melihat itu segera menghampirinya. Sudah, jangan dipaksakan. Tubuhmu sudah mencapai batasnya. Tidak, Juna. Aku tidak boleh membiarkan Buto Jolo bertaruh sendiri. Memangnya apa yang bisa kau lakukan dengan tubuh seperti itu? Nafas Juna kembang kempis. Juna tahu apa yang dirasakan Mahendra saat ini. Jika memaksa untuk ke sana, justru akan membuat Jologandru menderita. Surogandru pasti akan menghabisi Mahendra di depan mata Jologandru. Mahendra berhenti menyeret tubuhnya, tangannya memukul-mukul tanah. Ia kesal karena tidak memiliki kekuatan lebih. Ia kesal melihat Jologandru menjadi bulan-bulanan Surogandru. Ia kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Juna menarik nafas, berusaha meredakan emosinya. Maaf, Dra. Aku sudah bicara keras dengan kamu. Aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi yang terbaik saat ini adalah menghindar lebih dulu. Mahendra menarik nafas dalam-dalam sambil memejamkan matanya. Perkataan Juna ada benarnya. Jika memaksakan ke sana, itu juga tidak akan mengubah keadaan. Pilihannya hanyalah mundur, mengorbankan Jologandru dan memulihkan diri untuk membalasnya. Sementara itu, Jologandru masih menjadi bulan-bulanan Surogandru, namun dirinya tidak menyerah sedikit pun. Sekali tumbang, Buto Jolo terus bangkit kembali hingga membuat Surogandru kesal melihat tekadnya yang terus melawan dirinya. Mahendra hanya bisa memperhatikannya dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. Sahabatnya yang baru lepas dari jeratan paku hitam malah justru sekarang harus melihatnya menjadi bulan-bulanan Surogandru. Beberapa kali angin berhembus kencang saat Surogandru mengayunkan gada hitam miliknya ke arah Jologandru. Api yang terkena angin bertambah besar dan semakin meluas. Rumah-rumah terbakar. Bulan tertutup awan hitam. Mahendra celingkukan memperhatikan sekitar. Entah mengapa ada yang mengganjal di pikirannya saat melihat situasi saat ini. Juna! Mahendra! Arlingga masih bersandar di sebuah pohon. Spontan mereka berdua menoleh bersama ke arah Arlingga. Mulutnya seperti mengatakan sesuatu, namun karena suara dentuman dari pijakan dua buto yang bertarung, membuat Mahendra dan Juna tidak dapat mendengar yang diucapkan Arlingga. Lingga ngomong apa, Jun? Gak tahu, Ndra, gak jelas. Biar aku samperin. Juna segera beranjak menuju ke tempat Arlingga. Mahendra memperhatikan perbincangan mereka. Ia melihat Juna mengangkat kepalanya, dadanya membusung ke depan seperti orang yang terkejut. Tak lama kemudian menepuk jidatnya lalu bergegas menghampiri Mahendra lagi. Apa katanya, Jun? Juna berhenti berucap, menghela nafas akibat berlari tergesa-gesa. Lalu dengan nafas panjang, Juna melanjutkan perkataannya. Mantra, Ndra. Aku lupa dan Lingga lupa kalau Baseno sempat berpesan kalau mantra itu mungkin akan membantu. Mantra. Mahendra terdiam, matanya melebar. Sebuah ingatan muncul di kepalanya, membuat dirinya celingkukan lalu mendongak ke arah langit. Bulan tertutup awan hitam. Angin berhembus kencang. Mahendra mengubah arah pandangnya. Juna penasaran dengan apa yang sedang Mahendra perhatikan. Kenapa, Ndra? Mahendra tidak menjawab pertanyaan Juna. Matanya masih memperhatikan sekitar. Rumah-rumah terbakar oleh api. Kini pandangannya memperhatikan pertarungan Surogandru dan Jologandru. Juna menggaruk-garuk kepala bingung. Setan terkutuk menyebabkan bencana. Kekuatan sang pemimpin akan terlepaskan. Apa mungkin? Bola mata Mahendra melebar saat mengingat akan satu hal. Juna menepuk bahu Mahendra membuatnya seketika menoleh. Kamu kenapa, Ndra? Ditanyain diem aja. Aku sedang memperhatikan situasi saat ini, Jun. Entah mengapa situasinya sama seperti yang tertulis di prasasti peninggalan leluhurku. Prasasti? Mahendra mengangguk lalu menjelaskan padanya kalau di desa Kencana Wungu ada sebuah prasasti peninggalan leluhurnya. Prasasti itu bertuliskan seperti sebuah pesan. Nalikoning cepengeng meko,
Griya kopong geni, angin sumiler banter bubra. Setan nisto gawe rubedo, soho kamulyan bendoro. Ketika awan menghitam, rumah-rumah terbakar oleh api. Angin berhembus dengan kencang. Setan terkutuk menyebabkan bencana. Kekuatan dari sang pemimpin akan terlepaskan menghadapi bencana yang diciptakan. Juna mengamati situasi dengan cermat, memastikan apa yang dikatakan Mahendra. Awan hitam di langit menutupi bulan. Rumah-rumah di sini terbakar. Angin berhembus kencang dari setiap serangan yang dilancarkan Surogandru. Berarti setan terkutuk itu Surogandru dan sang pemimpin adalah Jologandru. Benar, Jologandru adalah pemimpin sebenarnya di alas Butoringin, namun direbut oleh Surogandru. Mahendra segera merogoh kantong celananya, mengambil secari kertas yang diberikan Mbah Arya sewaktu di desa Kencana Wungu. Di prasasti itu ada sebuah tulisan kecil di bawah pesan yang terukir. Arlingga mengirimkannya pada Mbak Seno untuk menerjemahkannya. Aku lupa, Mbah Arya juga memberitahuku kalau tulisan ini merujuk pada sebuah mantra. Saat kamu menyebut mantra, aku jadi teringat kembali. Juna, tolong buka gulungan kertas ini dan tunjukkan padaku agar aku bisa membacanya. Juna mengangguk dan segera membuka kertas tersebut, lalu menunjukkannya pada Mahendra. Biar aku pegang kertas ini agar tidak terhembus angin. Mahendra mengangguk lalu mengambil posisi bersila sambil menahan nyeri di kakinya. Dia menarik nafas panjang dalam-dalam lalu mengeluarkannya. Matanya kembali terbuka dan ia mulai membaca tulisan di kertas itu. Panggite sejatine kan orakan, kang ono ing jero rasa, ucul naun salno agawe pamungkas peteng, panggawe bebolo memoyo menungso, tedek madep mancap, nguculi kan orakan pakem, bebenatu moton ing alam menungso, lancin ing kayangan. Bola api itu mengenai tubuh Jologandru menciptakan ledakan yang besar. Gelombang angin menerpa Mahendra dan yang lainnya. Seluruh area tertutup tanah dan bara api yang berterbangan. Puing-puing kayu melayang tidak tentu arah. Bangunan terbengkalai yang masih utuh kini hancur seluruhnya. Hanya beberapa bangunan saja yang masih utuh, termasuk bangunan tempat Aswan berada. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu, Ndra. Saat gelombang angin yang menerbangkan segalanya menghilang, langkah kaki berdebam menghampiri Mahendra dan Juna. Raksasa lemah itu sudah melebur menjadi abu. Sekarang giliran kalian. Surogandru berada di hadapan mereka sekarang. Pikiran Mahendra menjadi cemas. Kemana Jologandru? Apa benar dia sudah dikalahkan? Lalu bagaimana dengan mantranya? Pertanyaan itu berputar di kepala Mahendra. Kali ini tidak akan ada yang mengganggu momen eksekusi kalian lagi. Surogandru mengangkat gadanya menyerang Mahendra dan Juna. Ia tidak ingin berlama-lama lagi dan ingin mencari tumbal di desa sekitar alas Butoringin. Sebuah mantra terucap dari mulut Surogandru dan gada miliknya seketika mengeluarkan asap hitam. Mengapa kau tersenyum, bocah Jayandaru? Apa kau pasrah dengan ajalmu? Bukannya takut, Mahendra justru tersenyum. Bukan pasrah atau menerima ajal yang akan datang, tetapi karena tatapannya tertuju pada siluet di belakang Surogandru. Rambutnya berkobar dan pancaran energinya sering Mahendra rasakan. Surogandru terbelalak, mulai menyadari alasan dibalik senyuman Mahendra. Ia mengubah arah serangannya berbalik ke arah siluet yang membuat Mahendra tersenyum itu. Dra, itu... Mahendra hanya mengangguk, memberi isyarat bahwa apa yang Juna pikirkan adalah benar. Saat gada hitam milik Surogandru mengayun, siluet yang Mahendra kenali itu membalasnya dengan senjata miliknya. Bentrokan terjadi, suara dentuman senjata yang beradu menggema. Surogandru terpental mundur. Sedangkan sosok siluet itu masih berdiri kokoh. Perlahan rupanya mulai terlihat. Jologandru!
Ya, itu adalah Jologandru dengan wujud yang berbeda dari sebelumnya. Rambutnya yang sedikit lebih panjang berkobar mengeluarkan api. Tubuhnya kekar dihiasi aksesoris emas layaknya seorang raja. Taringnya yang sedikit lebih panjang semakin mempertegas kegarangannya. Matanya yang lebar memancarkan cahaya merah. Di tangannya tergenggam sebuah gada emas yang dilapisi perak, dihiasi beberapa batu permata yang berkilauan. Sena, bagaimana kau bisa tahu mantra untuk melepaskan kekuatan sejatiku? Prasasti di desa Kencana Wungu. Di sana ada pesan dari Eyang Sena. Senopati, kau memang sulit untuk ditebak. Mahendra tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Jologandru. Kekuatan sejati kau bilang? Butojolo menoleh ke arah Surogandru yang terlihat kesal. Ia menciptakan 2 bola api besar. Butojolo melangkah di depan Mahendra, mengangkat gadanya ke belakang, lalu menerjang bola api itu dengan gada miliknya. Tubuhnya besar namun pergerakannya begitu cepat. Bola api Surogandru hancur dengan mudah oleh serangan Butojolo. Butojolo segera menghampiri Mahendra dan yang lainnya, membuka telapak tangannya dan menyuruh Mahendra untuk menaiki tangan besarnya. Mahendra, Arlingga dan Juna dibawa menjauh dari tempat itu. Kalian tidak perlu khawatir lagi. Aku akan mengakhiri buto jahanam itu. Butojolo segera kembali ke tempat Surogandru berada. Surogandru yang masih kesal berkata, apa selama ini kau sengaja menahan diri buto lemah? Jologandru tidak menjawab. Dengan gerakan yang cepat, ia menghantamkan gada miliknya ke perut Surogandru. Mata Surogandru melebar merasakan tekanan besar dari gada yang menghantam perutnya. Cairan hitam muncrat dari mulutnya. Aku meminta Senapati untuk tidak menggunakan kekuatanku sampai saatnya tiba. Dia sudah tahu kalau ini akan terjadi. Surogandru bangkit, wajahnya sedikit cemas. Sang pemimpin yang saat itu ia kalahkan rupanya tidak menggunakan kekuatannya sesungguhnya. Dirinya tidak mau menerima kenyataan bahwa kekuatan Jologandru jauh berada di atasnya. Surogandru membaca sebuah mantra menciptakan 5 bola api besar. Ia tertawa pada Jologandru, lalu melayangkan 5 bola api itu ke arah Jologandru. Butojolo tetap tenang dengan senyum sinis, mengangkat tangannya ke atas dan membaca sebuah mantra. Akan aku tunjukkan bola api yang sebenarnya. Surogandru terbelalak melihat bola api yang diciptakan Jologandru 5 kali lebih besar dibandingkan miliknya. Dengan satu tangan, Jologandru melempar 1 bola api miliknya, menghantam 5 bola api Surogandru. Bola api Surogandru hancur, sedangkan milik Jologandru masih kokoh menerjang ke arah Surogandru. Surogandru menghindar, namun masih terkena ledakan dahsyat yang membuat tanah porak-poranda. Gelombang ledakan meratakan pepohonan, meruntuhkan bangunan yang tersisa dan menciptakan kawah besar di tanah. Asap dan debu tebal memenuhi udara, mengaburkan pandangan di sekitarnya. Kekuatannya yang luar biasa. Kekuatan sejatinya benar-benar di atas Surogandru. Bukankah tadi kau bilang aku lemah? Lalu kenapa kau menghindari seranganku? Jangan sombong kau buta lemah. Surogandru berteriak kesal, tidak ingin menerima kenyataan itu. Lalu ia mengayunkan gada miliknya. Angin dari gadanya memadat menerjang Butojolo. Lagi-lagi, Butojolo hanya tersenyum sinis membalas dengan serangan yang sama, namun dengan kekuatannya berkali-kali lipat. Tidak mungkin. Serangan Surogandru lenyap begitu saja, sedangkan serangan Jologandru mengenai Surogandru. Dia menangkis dengan gada miliknya, namun tetap terpental karena kedahsyatan serangan Jologandru. Surogandru bangkit kembali, luka di tubuhnya semakin banyak. Tiba-tiba dari samping, gada emas yang dilapisi perak menghantam kepala Surogandru, membuatnya seketika tersungkur mencium tanah. Cairan hitam membasahi tanah di bawahnya. Apa cuma seperti itu kemampuanmu?
Ucap Jologandru mengulang kata-kata Surogandru sebelumnya yang menganggap Jologandru lemah. Mahendra dan yang lainnya menatap takjub. Kini situasi berbalik. Kekuatan sang pemimpin jauh berada di atas Surogandru. Akan aku habisi kalian semua. Surogandru bangkit mengangkat gada hitam miliknya dan mulai membaca sebuah mantra. Gada Surogandru memunculkan api yang berkobar namun diselimuti dengan aura hitam yang menakutkan. Ajian Angkara Geni. Ajian Angkara Geni adalah salah satu ajian kuno yang sangat sakti dan mengerikan. Ajian ini memiliki kekuatan untuk memanifestasikan api yang berkobar dari senjata gada yang dipegang oleh penggunanya. Api yang dihasilkannya tidak hanya berwujud panas dan membakar, tetapi juga mencerminkan energi batin dari sang pengguna ajian. Jika sang pengguna memiliki ilmu hitam, api yang dihasilkan oleh ajian Angkara Geni akan diselimuti oleh energi hitam. Sebaliknya, jika sang pengguna memiliki ilmu yang murni dan suci, api yang dihasilkan oleh ajian Angkara Geni akan berwarna putih terang. Api putih ini tidak hanya membakar secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meleburkan segala bentuk kegelapan. Baiklah Surogandru, jika kau ingin mengakhirinya dengan itu. Jologandru menatap serius ke arah Surogandru yang sedang bersiap mengerahkan seluruh kekuatannya. Aku juga akan menggunakan ajian yang sama. Dengan tenang, Jologandru mengangkat gada emasnya ke langit. Mulutnya juga membaca sebuah mantra. Perlahan permata yang berada di gadanya memunculkan sinar yang semakin terang. Gadanya pun memunculkan api yang besar, namun api itu tidak seperti api pada umumnya. Warna api yang berkobar di gada Jologandru berwarna putih, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan murni. Suasana menjadi tegang, udara di sekitar mereka bergetar oleh energi besar yang saling beradu. Tanah bergetar, pepohonan bergoyang, dan langit tampak gelap meski api putih Jologandru bercahaya terang. Mahendra, Arlingga, dan Juna yang menyaksikan dari kejauhan merasakan tekanan energi yang luar biasa, membuat mereka tersentak. Energinya benar-benar menakjubkan. Sekujur tubuhku terasa merinding. Aku baru pertama kali merasakan energi sebesar ini. Entah kenapa aku jadi takut oleh Jologandru. Bersiaplah, bentrokan besar akan terjadi. Perasaan apa ini? Rupanya kau juga bisa melakukan ajian Angkara Geni. Aku tidak akan kalah denganmu. Kekuatan pemberian Basukolo tidaklah tertandingi. Surogandru tidak ingin menyerah. Dengan semangat yang masih membara, Surogandru mengangkat gadanya tinggi-tinggi dan menerjang ke arah Jologandru, mengayunkannya sekuat tenaga. Rasakan diri puto lemah. Jologandru menyambut serangan itu dengan menghantamkan gadanya ke arah gada Surogandru. Bentrokan dua gada itu menghasilkan ledakan energi yang dahsyat. Api putih dan api hitam berkobar, saling beradu dan menciptakan gelombang kejut yang meratakan segala sesuatu di sekitar mereka. Tanah terbelah, pohon-pohon tumbang, dan debu serta batu berterbangan di udara. Perlahan suara retak muncul dari gada Surogandru. Tidak mungkin kekuatanku dikalahkan. Mata Surogandru melebar dalam kepanikan saat melihat gadanya mulai merekah. Hingga akhirnya gada itu hancur berkeping-keping di hadapannya. Akan aku hanguskan dirimu dengan api suci ini. Gada Jologandru masih berkobar mengenai tubuh Surogandru, membuatnya terhempas jauh dengan tubuh terbakar oleh api putih. Wah, panas! Api apa ini? Surogandru berteriak kesakitan merasakan panas luar biasa yang membakar tubuhnya. Perlahan, asap hitam menguap dari tubuhnya. Api putih terus membakar, memakan habis tubuh Surogandru yang perlahan berubah menjadi abu. Jologandru yang masih berdiri menatap Surogandru. Semua penderitaan yang kau ciptakan akan berakhir sampai di sini. Basukolo dan Panglima Segoro Gede lainnya akan menyusulmu. Anak itu adalah anak yang sudah ditakdirkan untuk menghabisi kerajaan gelap.
yang selama ini merusak tatanan alam manusia dan alam roh. Suara Jologandru menggema di tengah kesunyian yang kini menyelimuti medan pertempuran. Surogandru yang kini hanya abu, akhirnya lenyap meninggalkan dunia dengan segala kejahatannya. Mahendra dan yang lainnya menatap Jologandru dengan rasa hormat dan takjub, menyadari bahwa perjuangan mereka kini mendekati akhir yang diinginkan. Jologandru berbalik menatap Mahendra dengan senyum regah. Dirinya menghampiri Mahendra dengan langkah mantap. Mahendra melangkah tertatih mengarah padanya, namun langkah kaki Jologandru yang menggetarkan tanah membuatnya terhuyung hampir jatuh ke tanah. Jologandru menopangnya dengan jari kelingkingnya. Terima kasih Jologandru. Seharusnya yang berterima kasih adalah diriku. Kau telah melepaskan diriku dari jeratan paku hitam, sama seperti pertama kali diriku bertemu dengan Senapati. Apa dulu kau juga pernah dikendalikan? Jologandru mengambil posisi duduk bersila. Dulu aku adalah buto yang membuat kekacauan di desa Kencana Wungu, meminta tumbal pada orang-orang di sana. Namun itu semua karena Basukolo. Berarti cerita Eyang Sena melawan Buto di Kencana Wungu adalah melawanmu? Benar, itu adalah aku. Lalu siapa Basukolo? Basukolo adalah musuh utama Senapati. Dialah yang menyebabkan semua kekacauan yang ada. Astana Loka, Astana Bumi, dan Segoro Gede bersatu karena hasutan iblis terkutuk itu. Mahendra tersentak mendengar penjelasan Jologandru. Juna mendekat mendengar nama kerajaan Astana Bumi dari mulut Jologandru. Astana Bumi? Ya, Astana Loka dan Astana Bumi bekerja sama dengan Segoro Gede. Dan yang membuat kekacauan di kedua kerajaan itu adalah Basukolo, pemimpin sebenarnya dari kerajaan Segoro Gede. Apa mungkin dia juga yang membuat Raja Astana Loka menghabisi seluruh Trajaya Daru? Tidak hanya itu saja, Raja Astana Bumi yang dikalahkan oleh seorang patih dari kerajaannya sendiri juga Basukolo biang dari segalanya. Basukolo sudah mengubah tatanan alam manusia dan alam roh. Mahendra dan Arjuna saling pandang. Tidak menyangka kalau mereka memanglah sudah ditakdirkan untuk ini semua. Salah satu musuh terbesar telah berhasil dikalahkan. Namun penderitaannya diciptakan masih membekas. Tatanan alam manusia dan alam roh menjadi tidak stabil. Akibat kekacauannya diakibatkan oleh Basukolo. Mahendra tahu semakin lama perjalanannya akan ditempuh akan semakin sulit. Musuh-musuh kuat masih bersembunyi di balik kegelapan, menciptakan kekacauan melalui hasutan. Namun Mahendra tidak akan berhenti sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Dirinya tahu kalau ia tidak sendiri. Teman-temannya sejalan dengannya satu persatu bermunculan dengan tujuan yang sama. Sebelum Basukolo dikalahkan, kekacauan akan terus ada. Perjalanan masih panjang, tapi Mahendra bertekad untuk melawan hingga akhir, menjaga tatanan alam manusia dan roh dari kehancuran total dengan semangat dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Mereka siap menghadapi segala rintangan demi mencapai kedamaiannya abadi. Sebenarnya apa tujuan Basukolo? Apa hubungan kerajaan Astana Loka dan Astana Bumi? Sampai bertemu di Special Chapter, semuanya akan terjawab di sana. Sekian dan terima kasih buat Tristory yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.